Mari kita sama-sama bergabung bersama rakyat untuk kembali mengingat dan menjalankan semangat reformasi bahwa KKN di bumi pertiwi Indonesia ini harus dihentikan. Salah satunya itu, mari kita melakukan perlawanan secara terbuka, ya, people power seperti yang sudah disebutkan. Dan tuntutan terhadap KPK terutama, tentu ini juga relevan untuk diproses di kejaksaan misalnya, atau juga di DPR kalau itu relevan untuk misalnya membentuk pansus terkait dengan kasus ini. Tapi dari judul webinar yang sudah beredar bahwa kita meminta agar KPK itu segera memproses dua anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran dan Kaesang, karena diduga terlibat KKN. Ya, KKN terutama yang kita sudah cermati cukup lama itu adalah tentang misalnya kasus pembakaran hutan oleh anak perusahaan Sinarmas yang digugat KLHK, ya, Kementerian LHK pada 2015, lalu pada 2-3 tahun berikutnya itu ada keputusan di Pengadilan Negeri Palembang, ya, pada tahun berikutnya maksudnya. Jadi digugat itu 2015, 2016 itu ada putusan oleh Pengadilan Tinggi di Palembang, ya, Pengadilan Negeri, yang intinya kalau dibandingkan antara gugatan KLHK dengan putusan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, ya, Pengadilan Tinggi di Palembang, itu ternyata yang besarnya gugatan itu 7,9 triliun karena anak perusahaan Sinarmas ini namanya Bumi Mekar Hijau, membakar hutan sehingga merugikan negara dan publik. Dan saya kira ini juga pembakaran ini bukan hanya hutannya yang rusak, tapi masyarakat juga terkena polusi, dan asap yang timbul dari pembakaran itu justru sampai ke Malaysia, ke Singapura misalnya. Jadi ini sangat fatal, sehingga gugatan dari KLHK sebesar 7,9 triliun itu sangat relevan untuk ditetapkan sebagai putusan. Tapi ternyata putusan pengadilan tersebut hanya besarnya itu berubah sangat rendah, hanya menjadi 78 miliar. Jadi tuntutannya 7,9 triliun, putusannya hanya 78 miliar. Nah, kenapa ini bisa? Ternyata ini dikaitkan dengan bagaimana Sinarmas itu diduga kuat menyuap, ya, menyuap pemerintah atau penguasa, yang itu nanti bisa dilihat bagaimana dua anak presiden, yaitu Gibran dan Kaesang, itu bersama anak petinggi grup Sinarmas, ya, Gandhi Sulistianto namanya, ya, dan juga ada namanya Antoni Pradiptya. Ini bisa mendirikan perusahaan, dan Gibran dan Kaesang itu mendapat saham sekian persen. Jadi dengan kejadian seperti ini, lalu teman kita Ubedillah Badrun, dosen UNJ, itu melaporkan bahwa ini terjadi suap menyuap. Nah, tapi putusan KPK itu menyatakan misalnya bahwa Gibran dan Kaesang itu bukan pejabat negara, sehingga tidak bisa kena delik gratifikasi atau suap menyuap.
Ya, ini delik alasan yang disampaikan oleh KPK sehingga tidak bisa dilanjutkan. Tapi apakah hal itu bisa kita percaya? Tentu tidak, ya. Bahwa ini kita yakini, kita sangat yakin bahwa ini ada kaitan dengan putusan tadi oleh pengadilan, ya, dari 7,9 triliun hanya menjadi 78 miliar rupiah. Dan putusan ini tidak jauh waktunya dengan terjadinya pembentukan perusahaan yang didukung oleh Sinar Mas Group, di mana anak Presiden Jokowi yaitu Gibran dan Kaesang itu mendapat manfaat. Dan saya kira kaitannya bukan hanya bicara tentang bahwa Gibran dan Kaesang ini bukan pejabat negara, tapi bapaknya kan pejabat negara. Sehingga kita sangat yakin bahwa ini memang terjadi suap menyuap. Dan faktanya setelah itu, misalnya pejabat atau pimpinan di Sinarmas itu bisa menjadi duta besar di Korea Selatan. Lalu ada juga yang menjadi wakil ketua otorita IKN misalnya, yang belakangan menjadi One Team Press. Nah, jadi karena itu saya kira dari kasus ini saja sebetulnya sudah sangat layak bagi KPK itu untuk memproses, melakukan penyelidikan, tidak dengan alasan bahwa ini mereka ini bukan pejabat negara. Pejabat negara itu bapaknya, yaitu namanya Presiden Jokowi, jadi sangat relevan. Ya, kalau Kaesang atau Gibran itu hanya anak misalnya sopir taksi, ya, atau petani di mana, ya saya tidak yakin itu akan bisa dapat suntikan dana puluhan miliar dari Sinarmas. Hanya karena mereka anak presiden lah, dan ini menjadi delik gratifikasi atau suap menyuap oleh pengusaha oligarkis, ya, kepada pejabat negara, meskipun yang menerima itu hanya anak dari Presiden Jokowi. Jadi kita sangat yakin ini. Dan kalau Gibran menantang-nantang, ya, supaya kalau Anda punya bukti silakan laporkan. Nah, kalau kecurigaan ini atau indikasi yang sangat kuat ini diminta rakyat yang melakukan penyelidikan, nah ini negara seperti apa? Mestinya yang namanya KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, lalu juga dengan Polri, itu melakukan penyelidikan, bukan justru menutup-nutupi. Ya, justru mereka lah yang harus membuktikan apa yang menjadi keluhan masyarakat ini. Ini kalau negara ini diselenggarakan dengan benar, tidak dikendalikan oleh oligarki. Ya, jadi kita sebetulnya ada beberapa kasus lain yang menunjukkan, ya, mengindikasikan bahwa yang namanya Presiden Jokowi dan keluarganya itu bisa saja menerima manfaat dari berbagai kasus yang belakangan berkembang, misalnya kasus CPO misalnya, ya, melalui dana BPDKS, ya, kalau tidak salah namanya. Kemudian juga ada kasus BTS, ya. Lalu ada kasus-kasus lain yang sebetulnya ini bisa menjadi delik kalau ingin benar-benar dituntaskan, dan aparat hukum seperti KPK, kemudian Kejaksaan Agung dan Polri melakukan tugasnya dengan benar sesuai dengan amanat konstitusi. Termasuk sebetulnya juga pernah disinggung kasus dana bansos yang melibatkan Mensos Juliari Batubara. Di sana juga disebut-sebut tentang keterlibatan dari anak Presiden Jokowi, ya, itu disebutkan juga. Jadi sebetulnya kalau bicara kasus, ya, sudah lebih dari cukup untuk menjerat adanya penyuapan kepada anak presiden oleh perusahaan-perusahaan oligarkis. Tapi karena memang pemerintahan ini pemerintahan oligarki, ya, dan justru mereka bukan saja bisa mengeliminasi proses hukum, malah mereka juga terlibat dalam pembentukan
berbagai undang-undang dan peraturan misalnya yang saya ingat cukup jelas bagaimana keterlibatan oligarki, antara lain adalah dalam pembentukan undang-undang Minerba, dalam pembentukan undang-undang Omnibus Cipta Kerja, dan terakhir ya itu Omnibus Kesehatan. Di sana kita bisa melihat daftar dari oligarki yang terlibat dalam pembentukan undang-undang tersebut. Jadi kembali lagi kuncinya adalah bahwa ini memang pemerintahan oligarki, kemudian penguasa itu dapat manfaat dari pengusaha, kemudian penguasa ini mendapat manfaat juga yang bisa ditransfer, dinikmati oleh keluarganya, dan contohnya adalah Gibran dan Kaesang. Dan karena itu rakyat sudah merasa ini sudah sangat lebih dari cukup untuk diproses oleh lembaga penegak hukum, terutama KPK, lalu Kejaksaan Agung, insya Allah nanti kita juga akan segera ke sana, lalu Polri, itu kita minta untuk mengusut dugaan KKN anaknya Presiden Jokowi. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita menuntut? Karena memang kita ingin agar penyelenggara negara ini sesuai dengan aturan main yang diatur dalam konstitusi. Kemudian juga petisi 100 sudah meminta supaya MPR atau DPR memulai proses pemakzulan Presiden Jokowi untuk nanti menyampaikan hasil pansusnya mungkin di DPR ke MK, MK lalu menyerahkan hasilnya ke MPR. Nah itu juga sama, kita bicara tentang aturan main. Kasus Gibran juga sama, kita datang ke sana untuk supaya negara ini diselenggarakan sesuai dengan aturan main. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka wajar saja kalau kita mengajak rakyat untuk melakukan perlawanan kepada rezim oligarkis ini. Saya kira itu mungkin yang sangat penting untuk dicatat oleh siapapun, termasuk tadi Pak Amin bilang, kalau ada tetangga sebelah itu yang bergerak di sektor intelijen, ya supaya dicatat bahwa kami ini juga menyelenggarakan ini sesuai dengan konstitusi, aturan main. Jangan pula nanti kami segera ditangkap, tapi bukan berarti kami takut untuk ditangkap gitu ya. Supaya juga ini dicatat. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita harus mengingatkan ya bahwa ternyata pengusaha oligarki ini melakukan investasi bukan hanya di sektor bisnis, tapi investasinya juga dilakukan di partai-partai misalnya, di penguasa. Mereka investasi, salah satunya itu dengan menyuap. Ya, menyuap apakah itu anak-anak pejabat termasuk Gibran dan Kaesang yang kita duga itu terlibat KKN, tapi juga kemungkinan besar menyuap partai-partai. Untuk apa? Untuk menghasilkan partai dan eksekutif atau pemerintahan Jokowi itu menghasilkan kebijakan dan peraturan termasuk undang-undang yang menguntungkan para pengusaha oligarkis itu. Ini catatan penting kita bahwa ini terjadi sangat masif ya di pemerintahan Jokowi dan pemerintahan oligarkis ini. Kalau dulu mungkin tidak ada pengusaha atau yang berasal dari pengusaha menjadi duta besar, sampai ini terjadi ya. Terjadi di pemerintahan Jokowi ini seperti tadi juga sudah disampaikan Pak Antoni Budiawan. Jadi ini juga perlu kita ingatkan. Jadi rakyat tadi di poin pertama yang saya sebutkan itu supaya paham siapa yang memang harus bertanggung jawab terhadap situasi negara yang seperti ini, yang semakin dikuasai oleh oligarki, dan salah satunya adalah pengusaha oligarkis yang melakukan suap terhadap penyelenggara negara, termasuk diduga kuat ke partai-partai. Nah, poin ketiga, saya kira poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semangat reformasi yang lahir di 97-98, di mana di sana juga kita mencatat banyak tokoh, salah satunya itu Pak Amin,
sebetulnya juga termasuk itu Ibu Megawati yang menghasilkan partai, salah satunya partai reformis ya, kalau kita ingin katakan itu adalah PDIP. Jadi mari ya bersama rakyat ini, partai-partai oposisi dan juga PDIP bergabung bersama rakyat untuk bagaimana memakzulkan Presiden Jokowi, bagaimana mengajak rakyat supaya proses pemakzulan tersebut bisa terlaksana. Jadi mari partai-partai reformis ya, terutama itu kalau yang lahir setelah setelah reformasi itu ada PKS, ada Demokrat, ada PDIP, dan belakangan juga ada partai-partai baru yang baru disetujui oleh KPU termasuk Partai Umat misalnya. Mari kita sama-sama bergabung bersama rakyat untuk kembali mengingat dan menjalankan semangat reformasi bahwa KKN di bumi pertiwi Indonesia ini harus dihentikan. Salah satunya itu mari kita melakukan perlawanan secara terbuka ya, people power seperti yang sudah disebutkan Pak Amin, mulai dari minggu-minggu ini sampai beberapa bulan ke depan supaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi itu akhirnya bisa terwujud, dan kita harap agar DPR segera melakukan proses pemakzulan sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar, dan salah satunya itu seandainya kita harapkan itu bisa terlaksana, itu adalah bagaimana sikap dari partai-partai reformis, salah satunya itu adalah PDIP. Ibu Mega, bagaimana? Apakah Anda rela ya KKN di rezim Jokowi ini lebih buruk kondisinya saat ini dibanding sebelumnya, dan Anda waktu itu Ibu Mega terlibat untuk bagaimana rezim itu turun, padahal KKN-nya itu mungkin tidak separah sekarang. Kalau Anda tidak melakukan bagaimana ini tuntutan rakyat, maka kita bisa mengatakan Anda hipokrit kalau membiarkan rezim Jokowi ini terus berkuasa, dan ini adalah rezim oligarkis yang KKN-nya justru lebih parah dibanding sebelumnya. Saya kira itu. Oke, makasih.